Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka kajian rutin bulanan yang diselenggarakan oleh FKMM Forum Komunikasi Masjid dan Musholah Selegok Permai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Abdillah Onim atau dipanggil biasa lebih kenalnya dengan Bang Onim, yang alhamdulillah sudah bisa hadir bersama kita dan akan memberikan banyak insight kepada kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya dan selalu diberikan keberkahan serta bisa selalu berbagi buat kita semua. Ini adalah pengajian atau kajian Sakinah Silaturahmi Kajian Ilmu dan Nasihat yang kedua. Alhamdulillah atas petunjuk dari Bapak Penasehat dan juga dari usulan semua seluruh anggota DKM, kita bisa melaksanakan kajian rutin bulanan yang akan dilaksanakan bergiril setiap bulan di Masjid Musholah Selegok Permai. Alhamdulillah hari ini kita sama-sama bisa berkumpul dan akan bercerita tentang bagaimana tentang Palestina yang saat ini kita juga sama-sama tahu konsepnya cuma satu, tidak harus menjadi Islam untuk mengerti Palestina, cukup menjadi seorang manusia bisa memahami begitu kejamnya Israel terhadap Palestina. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin imamul muttaqin sayyidil gharil muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ayah bunda, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita bisa bertemu bermuajahah dalam majelis sakinah silaturahmi ilmu dan nasihat dari FKMM Aswaja. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Baik, sebelum kita mulai, ayah bunda sekalian, sekedar meluruskan saja ya, bahwa pada malam hari ini kita kumpul di sini untuk melaksanakan edukasi tentang Palestina. Kita akan mendengarkan langsung ya kabar-kabar tentang Palestina dari orang yang luar biasa, seseorang yang memiliki pengalaman langsung terjun di medan Palestina, menolong warga-warga, menolong saudara-saudara kita di Palestina dan lain sebagainya. Ya, alhamdulillah beliau ini luar biasa pengabdiannya untuk saudara-saudara muslim kita di Palestina, dan beliau kalau tidak salah baru semalam kembali dari Makassar. Ya, dan seingat saya beliau tadi juga menyatakan bahwa sebenarnya beliau juga diminta untuk mengisi di Makassar. Tapi untuk wujud komitmen beliau yang sudah mengaminkan untuk hadir di majelis Sakinah FKMM Aswaja di Masjid Al-Mu'minun ini, beliau akhirnya alhamdulillah bisa hadir ke sini. Baik, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin tidak perlu berlama-lama lagi ya. Kita akan panggil tamu istimewa kita, sahabat kita, saudara kita, Bang Abdillah Onim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya, baik. Alhamdulillah. Ayah bunda, bapak ibu yang selama ini mungkin menyaksikan sosok Bang Onim dari media sosial, dari live streaming gitu ya. Hari ini alhamdulillah hadir bersilaturahim bersama kita. Baik, apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Ini jazakallah ahsanul jazaa nih Bang. Abang sudah menyempatkan hadir di Masya Allah ya. Baik, Bang Onim, mungkin sebelum kita mulai bincang-bincang kita pada malam hari ini Bang,
Barangkali abang ingin menyapa dulu jamaah Ya. FKMM Aswaja nih di Masjid Al Muminun ini bang. Tafadhal silakan Ya. bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan dari teman saya, sahabat saya, Bang Abdul Hadi, yang mana sudah menghadirkan saya di sini dalam rangka saling menasihati dan juga saling mengingatkan. Yang paling utama adalah di sini kita bersilaturahim ya, menjalin silaturahim dengan para jamaah Masjid Al Muminun Legok Permai. Dan ini adalah sebuah karunia dari Allah SWT, kita dikumpulkan di sini dan semoga kita semua di sini dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa berkomitmen untuk menjalankan ibadah, khususnya sholat 5 waktu yang mana kewajiban bagi kita umat Islam. Dan teman-teman yang ada di sini tentunya kita tahu sendiri bahwa ada sebagian dari saudara seiman dan seakidah kita yang saat ini sedang makan, saat ini sedang minum, saat ini sedang bersama dengan keluarga. Tapi saudara-saudara yang ada di jalur Gaza saat ini mereka berjuang tanpa makanan, berjuang tanpa air minum, berjuang dengan mengorbankan jiwa mereka, mengorbankan putra-putri mereka, mengorbankan rasa kenyamanan mereka, mengorbankan harta mereka, waktu mereka. Tentunya yang mereka perjuangkan ini mewakili umat Islam di seluruh dunia yang berjumlah 2 miliar. Coba kita bayangkan Bang Hadi, 2 miliar umat Islam di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Kita belum bisa berbuat apa-apa seperti yang telah dilakukan oleh saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza yang berjumlah hanya 2,3 juta. Tapi 2,3 juta tersebut mereka sudah membuktikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ya Allah, kami mencintaimu dan mencintai Masjidil Aqsal Mubarak serta mencintai tanah Palestina, tanah yang diwakafkan oleh para anbiya, tidak hanya kepada negeri Arab, tidak hanya kepada muslimin di Palestina, akan tetapi diwakafkan tanah Palestina kepada umat Islam di seluruh dunia, termasuk kita yang saat ini berada di Masjid Al Muminun Legok Permai. Perlu kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Yang kedua, patut berterima kasih kepada masyarakat dan muslimin yang ada di Palestina, karena kita di Indonesia belum bisa terjun langsung ke Palestina. Karena kita di Indonesia hanya bisa mengangkat kedua tangan kita untuk meminta doa kepada Allah SWT. Karena kita di Indonesia hanya bisa melinangkan air mata kita. Karena kita di Indonesia hanya bisa bersedih melihat kematian dan juga syuhadanya saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Bang Hadi, sampai dengan saat ini sudah nyaris 2 tahun terjadi genosida. Yang terjadi di jalur Gaza saat ini bukan peperangan, akan tetapi murni genosida, murni pembantaian, murni pembersihan etnis. Kalau kita berbicara tentang etnis, di Palestina itu ada 3. Yang pertama mayoritas Muslim, yang kedua Yahudi, yang ketiga non-Muslim. Dan bagi ketiga golongan ini di matanya Zionis Israel pantas untuk dibersihkan, pantas untuk dibakar, pantas untuk dibumi hanguskan, dan harus diusir dari tanah Palestina. Yang saat ini kita saksikan di jalur Gaza, walaupun mayoritas yang menjadi korban adalah Muslim, tapi jangan lupa ada saudara-saudara kita, ada keluarga kita yang non-Muslim, yang pada saat mereka beribadah di gereja pun dibakar gerejanya, dan di dalamnya ada keluarga kita yaitu non-Muslim. Makanya saya, Bang Hadi, kalau keliling ke beberapa kota di Indonesia, itu yang paling saya ingat juga adalah pesan damai, pesan cinta dari non-Muslim yang ada di jalur Gaza untuk non-Muslim yang ada di Indonesia.
Saya berani sampaikan karena saya bertemu dengan mereka. Saya berani sampaikan seperti ini karena saya menjadi saksi yang dibantai oleh Zionis mayoritas Muslim, dan juga yang dibantai oleh Zionis adalah non-Muslim yang ada di jalur Gaza. Yang dihancurkan oleh Zionis lebih dari 1.100 masjid rata dengan tanah. Tapi jangan lupa, ada 3 gereja tertua di dunia, nomor 3 di dunia adanya di jalur Gaza, dihancurkan. Hampir setiap hari kita melihat bagaimana mayat disusun di depan halaman masjid. Akan tetapi juga kita tidak mengetahui ternyata kematian atau mayat pun tersusun di mana? Di gerejanya saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jadi kita berada di sini tentunya intinya adalah amanah konstitusi, bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Yang pertama, yang kedua, innamal mu'minunal ikhwah, ini bagian dari akidah kita. Kenapa saya tekankan bahwa isu Palestina bagi kita Muslim bagian dari akidah kita? Turunnya wahyu perintah melaksanakan solat 5 waktu itu di Baitul Maqdis di tanah Palestina. Terus juga mukjizat Isra wal Mi'raj, kejadiannya di mana? Di Baitul Maqdis di tanah Palestina. Baginda kita Nabi Muhammad SAW sebelum tinggal landas ke langit yang ke-7 yang kita kenal dengan Sidral Muntaha, itu lepas landasnya dari mana? Dari Baitul Maqdis di tanah Palestina. Burak, salah satu hewan yang dijadikan sebagai alat transportasi, sebelum tinggal landas ke langit yang ke-7 itu diikatnya di mana? Di tembok ratapan yang saat ini digunakan oleh Zionis Israel untuk beribadah. Itu tempat salah satunya adalah diikatnya burak sebelum tinggal landas kemana? Ke langit yang ke-7. Jadi bagi kita umat Islam, isu Palestina tidak usah diperdebatkan, tidak usah diperbincangkan, karena ini bagian dari kewajiban, bagian dari tanggung jawab kita sebagai Muslim, Bang Hadi. Mungkin itu prolog yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita tiktokan insya Allah. Baik, Masya Allah ya. Jadi memang yang jadi korban di sana itu Bang ya, itu bukan hanya saudara-saudara kita yang Muslim ya. Betul sekali. Yang non-Muslim pun juga sama seperti itu ya. Seperti yang Abang bilang, 3 gereja kuno di sana yang punya nilai historical pun di bumi hanguskan oleh penjajah Israel ya Bang ya. Betul sekali. Baik, Bang, sebelum kemudian kita lompat pada cerita yang Abang banyak tadi, nih kita mungkin pengen tahu semua nih Bang. Kan Abang pernah tinggal di sana tuh Bang. Alhamdulillah. Itu sejarahnya gimana sampai kemudian kok Abang bisa kemudian bermukim di Palestina? Iya, sebelum saya berangkat ke jalur Gaza itu memang dalam kondisi bukan tidak kosong dari segi pengalaman. Contohnya dari segi sebagai seorang relawan yang diterjunkan ke lapangan, terutama ke Aceh itu, terus ke Maluku, itu memang sudah menjadi dunia saya. Jadi pada saat saya ditugaskan ke jalur Gaza itu memang sudah punya penuh dengan pengalaman. Bukan berarti berjuang di Palestina hanya bermodal takbir, itu tidak cukup. Berjuang di Palestina tidak hanya bermodal bahasa Arab, tidak cukup. Akan tetapi berjuang di Palestina itu harus memahami tentang sejarah Palestina yang pertama. Yang kedua, memahami tentang apa yang kita perjuangkan. Dan yang ketiga adalah hadir di tanah Palestina itu hanya satu, mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sangat memahami sebagai Muslim bahwa kemerdekaan dari salah satu negara terutama memerdekakan Palestina, mohon maaf, bukan dari senjata yang dimiliki oleh pejuang Palestina, bukan dari rudal yang dijatuhkan, bukan dari serangan Iran ke Palestina, akan tetapi kemerdekaan Palestina ini adalah sudah menjadi rananya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi kodratnya, menjadi qadarallahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia tentunya hanya berikhtiar saja, dan jangan sampai mendikte diri kita bahwa saya pernah tinggal di sana, saya melihat langsung, saya yang insya Allah akan membebaskan, saya yang paling banyak berbuat untuk Palestina. Itu sudah menjadi mendikte dan juga melangkahi kodratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2008 Bang Hadi, waktu itu ada bukan peperangan, akan tetapi agresi dari pihak Israel yang menewaskan lebih dari 1.700 warga jalur Gaza. Itu sudah saking banyak waktu itu 2008. Waktu itu ada pengiriman tim Mercy, kebetulan saya 13 tahun di Mercy. Mendapatkan ilmu di Mercy, pengalaman di Mercy, banyak teman di Mercy. Tiba-tiba ada pengiriman rombongan pertama ke jalur Gaza dengan mengirimkan tim medis.
Nah kebetulan saya waktu itu ada sedikit-sedikit bahasa Arab, terus juga saya kalau turun lapangan itu biasanya menjadi tim untuk koordinator lapangan Korlap. Sebelum tim medis turun itu tugas saya bagaimana caranya mendirikan tenda, bagaimana caranya mengkondisikan situasi, bagaimana caranya datang ke RT RW, begitu tim medis datang langsung melakukan pengobatan gratis di lokasi tersebut. Nah ilmu tersebutlah alhamdulillah almarhum Dr. Jose Rizal Allahyarham mempercayakan kepada saya untuk ikut ke gelombang berikutnya. Akan tetapi memang 2008 waktu itu kalau kita berbicara tentang Palestina yang ada dalam benak kita adalah istishhadiyah atau bom bunuh diri. 2008 dalam benak kita bahwa ini cari atau store nyawa di Palestina. Bahwa kalau berada di Palestina itu pasti akan berurusan dengan mengangkat rudal atau RPG atau langsung face to face dengan Israel. Itu tahun 2008 waktu itu. Jadi pada saat nama saya disebut untuk calon berangkat ke sana, ternyata bapak dan ibu saya di kampung, saya asli Halmahera Utara, itu langsung jatuh sakit. Karena mereka berpikir bahwa ini putra kami itu mau cari mati di Palestina. Yang namanya pemahaman orang kampung kan kayak gitu ya. Akhirnya saya pulang ke Halmahera di Galela, saya sampaikan bahwa kita hidup di dunia dengan cara bahasa sangat sederhana bahwa kita hidup di dunia itu tidak hanya memikirkan diri kita, tidak hanya memikirkan anak istri, tidak memikirkan keluarga, negara tetangga, tetangga kita, akan tetapi juga harus memikirkan orang jauh kita, yang mana saudara-saudara kita di Palestina mereka telah mempertahankan namanya ulal kiblatain, yaitu Masjidil Aqsal Mubarak. Alhamdulillah dengan pemahaman yang sangat sederhana mereka justru bapak saya dan ibu saya justru berbalik dan mengatakan bahwa kami sudah lansia dan kami tidak bisa mempersembahkan sesuatu bagi saudara-saudara kami di Palestina, ya cukup dengan putra kami datang ke sana memberikan bantuan, terus juga membuktikan bahwa Indonesia bersama dengan mereka, itu kami sudah sangat senang. Seperti itu. Alhamdulillah pergantian tahun 2008-2009 saya berada di jalur Gaza. Setelah selesai bertemu dengan almarhum Ismail Haniya, Syahid, terus juga bertemu dengan para pimpinan di Palestina di jalur Gaza untuk mendapatkan yang namanya tanah wakaf pembangunan rumah sakit Indonesia. Nah, rumah sakit Indonesia saat ini yang sudah nyaris dihancurkan oleh Zionis Israel, alat kesehatannya sudah dihancurkan oleh Zionis Israel. Alhamdulillah ada tangan Bang Onim di situ. Jadi ini semoga menjadi amal jariah buat saya, amal jariah buat para donatur Indonesia, Muslim Indonesia yang sudah berkontribusi untuk pembangunan rumah sakit Indonesia. Selesai mendapatkan tanah wakaf pembangunan rumah sakit Indonesia, balik lagi ke Indonesia, terus mengatur agenda untuk balik lagi ke jalur Gaza. Tapi kali ini kami berangkatnya dari Turki, yang kita kenal dengan Ustulil Hurriyah atau Freedom Flotilla. Kami naik kapal Mafi Marmara ke jalur Gaza, akan tetapi kapal yang kami tumpangi itu dibajak oleh pihak Zionis Israel. Seperti beberapa pekan lalu yang kita kenal dengan Freedom Flotilla Maldin yang diberangkatkan dari negara mana, tapi kapal tersebut dibajak oleh pihak Zionis Israel. Itu saya pernah mengalami, jadi bertemu dengan prajurit Israel, diikat oleh Zionis Israel, terus juga face to face dengan Zionis Israel, terus juga ditodong senjata oleh Zionis Israel. Itu alhamdulillah saya pernah mengalami seperti itu. Dan kapal yang kami tumpangi begitu sampai di perairan Cyprus Yunani, itu pesawat Apache mendarat di atas kapal, sudah mulai terjadi penembakan. Ya pada saat itu saya juga merasa bahwa ini akhir hayat saya di kapal Mafi Marmara 2010. Tapi kata Allah kami diikat, terus juga kami tidak diberikan makan, tidak diberikan izin untuk sholat, tidak diberikan izin ke buang air, tidak diizin sama sekali. Dijebloskan ke dalam penjara Israel. Walaupun hanya 1 hari 1 malam, tapi saya sangat bersyukur karena pada saat itu masih sekitar 5.000 saudara-saudara kita ditahan di penjara Israel. Walaupun saya masuk dalam penjara Israel yang masih baru, tapi juga memang
yang namanya makanan tidak dikasih, terus juga diintimidasi seperti itu. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana saudara-saudara kita orang Palestina yang ditahan Bertahun-tahun bertahun-tahun ya, Bang, bahkan ratusan tahun di situ, diintimidasi, terus juga diperkosa, terus juga tidak diizinkan untuk melaksanakan sholat. Bagaimana dengan mereka? Tapi alhamdulillah saya sangat bersyukur. Nah, setelah bebas dari penjara Israel, kembali lagi ke jalur Gaza. Jadi apa yang terjadi di kapal Mafi Marmara tersebut tidak serta-merta saya menjadi mundur atau juga tidak mau lagi berangkat ke jalur Gaza, itu alhamdulillah sedikit pun enggak. Kalau itu usia saya masih sekitar 21 ya, 21 tahun, jadi masih panas-panasnya, Panas-panas pingin ya. bertemu, pingin seperti itulah alhamdulillah. Jadi ini salah satu perjalanan yang bagi saya sangat bersejarah dan tidak akan saya lupakan dalam perjalanan kapal Mafi Marmara tersebut. Jadi Masya tugas saya mengurus rumah sakit, pembangunan sampai dengan tender, sampai dengan memilih kontraktor, sampai dengan menghadirkan semen, sampai dengan alhamdulillah itu bagian dari tugas saya waktu itu. Masya Allah, untuk rumah sakit Indonesia itu Bang ya. Iya, seperti Perasaan itu. Abang sekarang gimana Bang? Pas mendengar rumah sakit Indonesia itu kondisinya Ya, saat ini? apa namanya, dalam berjuang untuk berkontribusi untuk Palestina itu, kalau program-program yang telah kita bangun, contohnya bangun rumah sakit, terus juga bangun sekolah, bangun masjid, itu resikonya pasti dihancurkan. Nah, pas dihancurkan tersebutlah apa responnya, ataukah mungkin kecewa, pasti ada seperti itu. Tapi yang namanya kecewa jangan sampai kita tidak lagi mengulangi untuk proses pembangunan lagi, karena itu menjadi risiko. Coba kita bayangkan yang kita bangun dihancurkan. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang mereka melahirkan putra-putri mereka begitu dewasa, Dibunuh, berjuang, terus syahid. Syahid, Nah, itu yang mereka persembahkan. Kalau kita kan persembahkan cuma dari segi materi saja. Tinggal bagaimana caranya kembali lagi ke diri kita untuk apa, memperbaiki niat kita bahwa yang kita bangun tersebut adalah menjadi simbol cinta, simbol persahabatan dari Indonesia untuk Palestina. Yang pertama, yang kedua lebih ke mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat sedih lah rumah sakit yang menjadi simbol persahabatan Indonesia Palestina ternyata diobrak-abrik, alat kesehatannya dibakar, generatornya dibakar, bahkan tim medis lokal orang Gaza di situ pun dijadikan dieksekusi di rumah sakit tersebut. Ya. Subhanallah ya. Bisa kebayang ya, ayah bunda Ya. situasinya itu seperti apa gitu ya. Bang, tapi mungkin sebelum juga mungkin kita dalami lebih jauh lagi ke kejaman penjajah Israel ini terhadap saudara-saudara kita di Palestina, Bang. Bisa nggak Abang ceritakan ke kita itu Gaza itu sebenarnya kondisi kotanya itu sebelum Ya. itu seperti apa sih Bang? Apakah ada tukang apa namanya kaki lima juga atau gimana gitu Iya, situasinya Bang? Alhamdulillah saya berada di jalur Gaza itu lebih dari 14 tahun. Masya Allah. Keseharian saya dengan anak yatim, keseharian saya dengan warga sipil yang mana tentunya mereka membutuhkan bantuan. Dari ujung ke ujung, dari utara RS perbatasan Bait Hanun Gaza Utara, bagian selatan Rafah Gaza bagian selatan berbatasan langsung dengan Mesir. Oh, Dari ujung ke ujung itu panjangnya cuma 47 km, tapi nanti dia berbentuknya kerucut. oh oke. Paling sempit itu 11 km kan, dia mengkerucut peta Mengkerucut bentuknya. jalur Gaza itu kan, dia mengkerucut kan. Kalau kita ingin menguasai wilayah jalur Gaza itu nggak nyampe 2 hari kita sudah mengetahui akses dari Gaza Utara mau ke Gaza Tengah, dari Gaza Tengah mau ke kota Gaza, dari kota Gaza ke Gaza bagian utara, kurang dari 2 hari sudah bisa menguasai Oh, Masya Allah. untuk tempat-tempat tersebut. Nah, alhamdulillah saya sendiri dari ujung ke ujung menguasai jalan hukuknya seperti apa, jalan tikusnya seperti apa. Wilayah jalur Gaza sebelum terjadi peperangan, kehidupan mereka biasa. Ada yang nelayan, ada yang petani, ada yang PNS, ada yang pedagang. Dan jalur Gaza, umumnya wilayah Palestina, ini adalah sebuah negara kaya, levelnya sama dengan Makkah, Madinah, dan juga Palestina. Karena dalam hadis dikatakan bahwa la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Masjidin Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Tidak diperkenankan atau diafdolkan
kecuali mengunjungi 3 tempat suci, yaitu Nabawi di Madinah, Masjid Nabawi di Madinah, Masjidil Haram, Makkah. Ka'bah di Makkah dan Masjidil Aqsa di tanah Palestina. Jadi ini levelnya itu sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sebagai muslim jangan hanya rutin atau rajin mengunjungi Makkah dan Madinah, Palestina dilupakan. Kenapa Palestina atau Aqsa dilupakan? Ternyata ini bagian dari strateginya Zionis agar supaya muslimin yang ada di luar sana itu tidak mudah atau tidak serta-merta berangkat mengunjungi Al-Aqsa seperti Makkah dan juga Madinah. Dipersulit pada saat kita mengajukan visa, dipersulit pada saat ada namanya contohnya Muhammad, itu untung-untungan masuk, itu tergantung pihak Zionis Israel. Itu salah satu cara dari pihak Zionis Israel agar supaya muslimin yang ada di luar sana termasuk di Indonesia kalau bisa satu kali masuk berhasil, setelah itu dipersulit. Jadi ada apa sih namanya? Tidak bisa berulang-ulang. Jadi Tidak usah berulang. Jadi kita punya psikisnya juga terpengaruh. Seperti itu salah satu cara dari pihak Zionis untuk mempengaruhi atau mempersulit muslimin Indonesia, muslimin di seluruh dunia untuk datang ke Masjidil Aqsal Mubarak. Gaza sebelum terjadi peperangan jumlahnya 2,3 juta. Di Gaza Utara berbatasan itu berbatasan langsung dengan pangkalan Zionis Israel yang kita kenal dengan Zekim. Makanya warga jalur Gaza itu selama usianya 60, 70 sampai dengan 100 tahun itu tidak diizinkan melaksanakan sholat di Masjidil Aqsal Mubarak. Padahal kan Gaza, Yerusalem ini kan satu tanah Palestina. Kenapa Gaza dipersulit? Karena memang aksesnya itu dibatasi dan ditutup oleh pangkalan-pangkalan dari militer Zionis Israel. Nah, luas wilayah jalur Gaza itu hanya 367 km. Sebuah wilayah yang terpadat penduduk di dunia adanya jalur Gaza yang pertama. Yang kedua, penjara terbesar di dunia itu di jalur Gaza. Jadi sebelum yang namanya 7 Oktober, bukan berarti Gaza baik-baik saja, aman-aman saja, tidak seperti itu. Sebelum 7 Oktober, itu Gaza dieksekusi mati nelayannya di perairan Gaza. Sebelum 7 Oktober, para nelayan Gaza dieksekusi mati di mana? Di perkebunan mereka. Sebelum 7 Oktober, perbatasan antara Mesir dan juga Israel itu ditutup untuk bantuan kemanusiaan, dipersulit masuk ke jalur Gaza. Dan wilayah jalur Gaza sebelum tanggal 7 Oktober itu sudah 17 tahun diblokade. Diblokade itu bantuan dipersulit masuk, terjadi krisis makanan, krisis obat-obatan, krisis air minum. Itu krisisnya luar biasa sebelum tanggal 7 Oktober. Makanya kenapa pecahnya 7 Oktober? Pecahnya 7 Oktober itu sebagian dari saudara-saudara kita di Indonesia tidak memahami tentang sejarah jalur Gaza, yang pada akhirnya mereka ada yang menyalahkan bahwa kalau tidak terjadi tragedi 7 Oktober maka tidak akan terjadi pembunuhan di jalur Gaza. Ini mereka tidak paham tentang sejarah situasi di jalur Gaza. Karena di Indonesia pun ada 1-2 oknum yang sengaja menggiring opini bahwa kalau Gaza tidak melakukan penyerangan ke pangkalan Israel di Gaza bagian timur dengan membunuh prajurit Israel, maka tidak akan terjadi pembunuhan. Ini pemahaman yang keliru. Karena mereka tidak memahami tentang jalur Gaza, dan mereka pas memahami pertama tentang Palestina dan jalur Gaza itu pasca 7 Oktober. Itu, akhirnya yang sebelumnya kejadian eksekusi, sebelumnya kejadian pemerkosaan, sebelumnya kejadian pembakaran Masjidil Aqsa itu tidak mereka pahami sama sekali. Makanya dengan adanya menggiring narasi tersebut mempengaruhi publik atau orang awam di Indonesia, terutama Muslim, itu justru menyalahkan siapa? Menyalahkan pejuang Palestina khususnya di jalur Gaza. Masya Ya, Allah. seperti Baik. itu. Ya Bunda, kita dapat penjelasan yang clear ya, karena ada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita itu juga yang mengatakan bahwa tragedi 7 Oktober 2023 nggak akan terjadi kalau pejuang Palestina tidak menyerang tentara Zionis ya Bang. Padahal sebelumnya sahabat-sahabat saudara-saudara kita di Palestina terutama di jalur Gaza juga sudah mengalami penindasan sebelum tanggal 7 Oktober itu ya. Dan itu yang tidak terpublikasi barangkali ya Bang ya. Masya Allah. Takbir dulu kita untuk menguatkan mental kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik Bang, jadi sebenarnya
strategi Gaza ini secara strategis politik itu apa istimewanya Bang? Apakah memang hanya sekedar jalur perlintasan sehingga seperti seolah-olah menjadi fokus apa ya namanya Pak Zionis ini? Ada hadis Nabi mengatakan bahwa di akhir zaman nanti akan muncul, akan terjadi pembentukan kekuatan muslimin di dunia fi Baitul Maqdis wa akna fi Baitul Maqdis, yaitu di sekitar atau seputaran Baitul Maqdis dan juga di wilayah tersebut. Ini hadis Nabi bahwa kekuatan muslimin di dunia itu saat ini sudah muncul di mana? Di jalur Gaza. Coba kita lihat, ada nggak negara muslim yang prajuritnya berani melontarkan rudal ke Tel Aviv? Ada nggak negara muslim yang berani all out memberikan dukungan ke Palestina dengan mengirim bala tentara? Ada nggak salah satu negara, bicara negara barat lah, punya prajurit yang seberani saudara-saudara pejuang di jalur Gaza dengan meletakkan RPG atau bom kayak COD, cuk, meledak, balik lagi. Yang mereka berperang di medan itu hanya menggunakan baju training, kaos oblong, terus pakai sendal. Dibandingkan dengan prajuritnya Zionis Israel dengan rompi mereka, terus helm mereka, terus persenjataan lengkap dengan tanknya, dengan jet F-16-nya. Karena keimanan muslimin di dunia itu letaknya di mana? Di jalur Gaza. Allah. Nilai perjuangan muslimin di dunia adanya di jalur Gaza, dan juga keberanian dari para mujahidin muslimin di dunia adanya di mana? Adanya di jalur Gaza. Makanya pihak Zionis Israel berusaha untuk menyelenyapkan seluruh wilayah jalur Gaza agar supaya tidak ada lagi yang namanya cahaya Islam di Gaza, di Palestina, agar supaya tidak ada lagi yang namanya pejuang atau mujahidin muslim di dunia, khususnya di wilayah Palestina. Yang pertama. Yang kedua, basis perjuangan dari pejuang Palestina itu adanya di jalur Gaza. 17 tahun mereka diblokade, tapi ternyata mereka bisa memproduksi yang namanya RPG. Mereka bisa memproduksi yang namanya rudal, bisa meluntah-lantahkan Tel Aviv. Mereka bisa melahirkan para penghafal Al-Quran. Mereka bisa melahirkan generasi-generasi yang berperangnya tidak lagi terlihat di atas udara, di atas tanah, di permukaan, akan tetapi terlihatnya di bawah terowongan, di bawah tanah. Jadi Gaza itu di bawah kota ada kota. Di bawahnya ada kota. Nah, kota di bawah ini dimanfaatkan oleh para pejuang untuk melakukan apa? Gerilya. Hasil gerilya dengan menangkap atau menahan prajurit Israel itu nanti bisa dilakukan dengan pertukaran tawanan. Satu tawanan Zionis Israel ditukar dengan 500 tahanan Palestina yang ada di penjara Israel. 5 tawanan Israel nanti ditukar dengan 1000-an warga Palestina yang masih ditahan di penjara Israel. Jadi semuanya tidak gratis. Contohnya mereka menangkap prajurit Israel, itu mereka tidak berani untuk melakukan pembunuhan. Akan tetapi mereka memikirkan bagaimana strategi ke depan. Seperti itu. Jadi saat ini di jalur Gaza, itu pejuang Palestina bermain strategi. Tidak bisa melakukan penyerangan, tapi hanya bertahan, mengatur strategi, bertahan, mengatur strategi. Walaupun kita tahu sendiri dari kekuatan pejuang Palestina dengan kekuatan Israel itu jauh sekali. Langit dan bumi. Israel punya jet F-16, punya tank Merkava, punya Iron Dome, punya drone atau pesawat tanpa awak, punya robot yang mereka menggerakkan dari Tel Aviv, robotnya bisa berperang. Agar tetapi semua peralatan persenjataan canggih yang dikerahkan ke wilayah jalur Gaza tidak meluluhkan, tidak membuat warga Gaza dan pejuangnya untuk angkat bendera putih atau menyerah. Itulah kekuatan iman yang paling kuat Muslim di dunia adanya di mana? Di jalur Gaza. Pihak Israel menghancurkan ribuan masjid,
tapi tidak berhasil menghancurkan kekuatan iman dari para penghafal Al-Quran. Karena pihak Zionis Israel itu menghancurkan masjid, mereka mengira bahwa masjid yang memproduksi atau melahirkan mujahidin dan para penghafal Al-Quran. Nggak seperti itu. Para penghafal Al-Quran di jalur Gaza itu, mereka menghafal Al-Quran bukan anjuran, tapi budaya. Masya Allah. Makanya di setiap rumah yang ada di jalur Gaza pasti 1 atau 2 menjadi penghafal Al-Quran, bukan di masjid. Di masjid itu mereka cuma ngumpul, bermain, sholat 5 waktu, sholat subuh, ada liqa, dan lain-lain. Tapi diperkuatnya di mana? Di rumah masing-masing. Makanya masjidnya udah habis nih saat ini jalur Gaza, rumahnya pun disasar. Tapi begitu rumahnya disasar, mereka bangun lagi tenda-tenda, kumpul lagi mereka di tenda. Jadi mereka berprinsip bahwa jalur Gaza. Contohnya, salah satu fakta bahwa saya keluar dari jalur Gaza dengan mengajak keluarga dan bapak ibu mertua. Nama mereka sudah saya daftarkan dan dijamin bisa keluar gratis bareng dengan saya. Begitu 2 hari kemudian saya dapat jawaban bahwa mohon maaf, kami dilahirkan di tanah Palestina dan kami tidak mau menjadi pengkhianat bangsa. Kami sangat bersyukur nanti kalau kami bisa membebaskan Baitul Maqdis dan tanah Palestina. Yang pertama, yang kedua, kami sangat bersyukur nanti kalau meninggal di mana? Di Ardul Mubarak, menjadi murabitin yang menjaga, yang mengawal, mempertahankan tanah Palestina dan Baitul Maqdis. Kalau kami keluar dari Palestina menjadi pengungsi, nanti marwah kami di mana? Kami menjadi minta-minta, atau kehadiran kami di tempat pengungsian itu dimanfaatkan oleh lembaga-lembaga internasional Amerika Serikat untuk mencari dana dari penderitaan kami. Jadi ada baiknya kami bertahan di jalur Gaza, kalaupun nanti kami meninggal, insya Allah masuknya langsung ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Baik ayah bunda, bang merinding bang kalau saya ngedengar cerita abang nih bang. Ya Allah, jadi Ini apa nih, susu? Oh iya betul bang. Oh iya, segar nih. Insya Allah, sila tafadhal bang. Syukur. Saya temenin bang, saya temenin bang. Kalau di sana susu ini, kebetulan teman-teman saya itu kan punya ternak unta, jadi pas diperah udah bisa langsung diminum. Masih diminum ya? Ada juga domba, ada juga susu. Tapi saat ini teman-teman saya itu para pengusaha ternak yang punya ribuan sapi dibom habis. Ada yang punya ternak domba puluhan ribu dibom habis. Nah, mereka berpikir bahwa yang namanya rezeki, yang namanya materi itu akan silih berganti datang. Akan tetapi soal keimanan dan meyakini bahwa rezeki itu ditentukan oleh Allah SWT itu sangat sulit untuk kita pertahankan. Jadi yang namanya kita berdonasi ke tanah Palestina, jangan sampai menganggap bahwa kami ingin membebaskan Palestina dengan uang kami. Tidak seperti itu. Akan tetapi kami berdonasi itu bagian dari menggugurkan kewajiban kami karena belum bisa seperti Bang Onim hadir di tanah Palestina. Yang pertama, yang kedua, ini menjadi wasilah kami saja mengapresiasi. Karena kan yang namanya nyawa muslimin Palestina pasti tidak akan bisa kita diganti, bayar. Iya kan, dengan materi mau betul, 5 miliar, mau 10 miliar itu tidak bisa tergantikan. Jadi makanya saya bilang ke antum, mohon kehadiran Bang Onim di masjid itu jangan sampai kita hanya fokus galang dana, itu tidak seperti itu. Karena saya datang jauh dari Palestina di sini bukan mencari sumbangan, tapi lebih penting dari itu adalah menceritakan tentang kekuatan iman, menceritakan tentang nilai perjuangan dan menceritakan tentang para pejuang yang menjadi dambaan umat Islam di seluruh dunia seperti itu. Masya Allah. Alhamdulillah. Allah Akbar. Makasih Bang Onim udah memberikan pencerahan buat kita ini ya. Jadi satu pelajaran barangkali yang kita dapatkan dari diskusi kita malam hari ini. Ya, ini belum konklusi ya, karena malam kita mungkin insya Allah masih panjang nih. Beberapa materi juga akan disampaikan oleh Bang Onim lagi. Ya, bahwa mendukung Palestina sebenarnya bukan hanya mendukung saudara-saudara kita, gitu ya, tapi merupakan bentuk sebuah keimanan kita, Bang ya. Bagaimana saudara-saudara kita di Palestina ini bukan hanya bicara mempertahankan lahan dari penjajah, tapi bagaimana membela keimanan mereka, membela keyakinan mereka. Karena juga banyak tempat-tempat suci yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran juga ada di sana. Gitu ya Bang ya, Masya Allah. Baik, Bang, yang Abang tahu nih situasi setelah pasca 7 Oktober sampai saat ini, saudara-saudara kita di sana gimana Bang situasinya Bang? Iya, Alhamdulillah sebelum saya pulang keluar dari jalur Gaza,
Itu sudah beberapa proyek yang sudah kita realisasikan. Ada yang namanya Pabrik Air Minum Indonesia di rudal, tapi alhamdulillah hancurnya cuma 30%. Ada bangunan, ada filterisasi, ada mobil tangki, ada 4 unit, 3-nya sudah dilindas tank Israel. Ada gedung bagian atasnya sudah dibom, alhamdulillah sudah kita renovasi, dan saat ini warga Gaza Utara dan kota Gaza mendapatkan air minum itu dari Pabrik Air Minum Indonesia. Allah Akbar, Masya Allah, alhamdulillah. Dan itu alhamdulillah kami menghabiskan dana sekitar 11 miliar. 11 miliar dalam satu hari menghasilkan air 250 ribu liter air yang mereka terima langsung bisa diminum. Karena kandungan air di jalur Gaza tersebut 97% tidak layak dikonsumsi karena mengandung zat besi dan zat belerang. Hasil dari rudal yang masuk ke dalam tanah itu memporak-porandakan kemurnian air di bawah ke Gaza, akhirnya terpengaruh racun. Yang pertama, yang kedua, limbah air kotor dari Zionis itu dibuang ke mana? Dibuang ke perutnya jalur Gaza. Makanya kita bangun ngobor air itu sampai di bawah 100 meter, dibor terus muncul baru masuk ke filter, setelah itu keluar baru bisa langsung diminum oleh pihak saudara-saudara kita di jalur Gaza. Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya TK Yatim Nurai Indonesia. Sebelum terjadi peperangan itu ada 28.000 anak yatim di jalur Gaza. Sampai dengan saat ini 625 hari atau nyaris 2 tahun itu menghasilkan anak yatim lebih dari 120.000 anak yatim. Jandanya itu 48.000. Itu hasil dari kebiadaban Zionis Israel. Sebelum terjadi peperangan kami menyantuni 1.700 anak yatim. Pada saat terjadi peperangan waktu saya masih berada di sana, sebagian dari anak yatim sudah meninggal karena rumah mereka dihancurkan. Awal terjadi peperangan sendiri pun saya sulit untuk mendeteksi nama-nama anak yatim. Makanya kami bingung untuk mendistribusikan bantuan tersebut, yang pada akhirnya kami acak memilih anak yatim baik di utara, di kota atau di Gaza bagian selatan. Kami distribusikan khusus anak yatim karena ada amanah anak yatim saat ini kalau nggak salah ada sekitar 14 miliar di lembaga Nusantara Palestina Center tersebut. Nah saat ini saya punya tim di jalur Gaza ada sekitar 90 orang lokal di sana. Nah mereka kita pekerjakan di pabrik lah, terus juga di Halakat Hafizul Quran lah, terus juga di kantor berita Suara Palestina lah, itu kita pekerjakan. Setiap hari kami berkomunikasi dan situasi sampai dengan saat ini Bang Hadi memang semakin parah karena pihak Zionis Israel itu yang pertama membatasi bantuan masuk ke jalur Gaza, mempersulit. Yang kedua, begitu bantuan masuk ke jalur Gaza, saudara-saudara kita di Gaza ngantri, mau mendapat itu baru dibantai di situ. Jadi yang tadinya ada yang pulang bawa gandum, begitu di pertengahan jalan dieksekusi mati, akhirnya gandumnya putih menjadi merah karena darah-darah yang mengalir tersebut, yang pada akhirnya anak istrinya tidak mendapatkan bahan makanan. Padahal mereka ngantri untuk mendapatkan bantuan, dalam perut kosong 2-3 hari tidak makan. Begitu mereka datang untuk mengambil yang namanya sembako dan gandum, dieksekusi mati, ditembak, diberondong di situ, yang pada akhirnya darah mengalir di tempat pendistribusian bantuan tersebut. Yang ketiga, itu bantuan yang masuk ternyata sudah diisi yang namanya narkotika, ekstasi dan lain-lain. Itu salah satu cara, ribuan cara, jutaan cara dari pihak Zionis Israel untuk menghancurkan generasi muda di jalur Gaza. Jadi dari segi peperangan untuk menakut-nakuti mereka tidak berhasil. Yang kedua, orang tua mereka dibantai, pejuang Palestina tidak pernah gentar. Yang ketiga, dipersulit untuk mendapatkan bahan makanan, lapar, tidak mampan. Yang keempat, mereka mendapatkan bantuan untuk antri, dibantai. Anak istrinya tidak mendapatkan bahan makanan,
Perjuangan Palestina tidak pernah gentar. Ditambah lagi dengan menyelundupkan narkotika, ekstasi dan lain-lain untuk menghancurkan, tidak mampan. Justru sebaliknya, pada saat terjadi peperangan dan semakin lama terjadi peperangan, itu semakin banyak pejuang Palestina yang hadir dan semakin banyak para penghafal Al-Quran. Itu yang menjadi keunikan dari Gaza yang tidak pernah dikuasai oleh pihak Zionis Israel. 2 hari kita bisa kuasai jalur Gaza dari ujung ke ujung. Ini dengan pesawat jet F-16 dari tank dan lain-lain, itu kekuatan pejuang Palestina, di belakangnya Allah Subhanahu wa taala. Kekuatannya pejuang Palestina bukan dari rudal, bukan dari RPG, tapi dari keimanan mereka. Karena mereka yakin bahwa kami cari mati. Karena balasannya adalah surga. Sedangkan Zionis Israel takut mati dan lebih cinta yang namanya materi. Prajurit Israel itu berperang di jalur Gaza, setahu saya ada yang prajurit bayaran dalam 1 hari dibayar $500. Sekitar 7-8 juta rupiah. Mereka cari apa? Uang. Nyari uang. Nah, sedangkan pejuang Palestina nyari Syahid. mati untuk menjadi syahid. Itu yang Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah ya. Banyak story-story ya yang mungkin kita nggak tahu ya. Termasuk salah satu itu tadi itu. Quran ternyata menjadi culture, budaya di rumah masing-masing kita. Ya, bukan di masjid tapi di rumah masing-masing. Berapa banyak hafiz-hafiz Quran yang justru keluar dari rumah masing-masing itu, Masya Allah ya. Ini mungkin memotivasi kita nih ayah bunda. Untuk meng-create rumah kita itu menjadi tempat cahaya Quran gitu ya Bang Onim ya. Baik. Bang Onim, ini mungkin kita kasih kesempatan buat jamaah nih. Mungkin ada juga yang penasaran ingin bertanya langsung ke Bang Onim nih ya. Salah ini udah 1 jam ya? Iya. Ini 1 jam kita baru ngobrol, baru prolog ya? Iya Bang. Iya Masya Allah ya. Makanya memang banyak sekali nih yang ingin kita ketahui sebenarnya tentang Palestina ini. Oke. Dari Bapak Ibu, Ayah Bunda ada yang mau ditanya? Oke. Fadol silakan Pak Fajar dari Blok H nih. Fadol. Anak dulu kali ya. Oh iya iya. Jangan ngelangkain ketua, ntar Ya. kualat. Maaf ketua. Masya Allah. Jadi ada satu hal yang tadi dari cerita Bang Onim ya memang menyayat sekali gitu. Tapi satu hal yang mungkin juga saya ingin tahu gitu. Bagaimana orang tua di Palestina itu memberikan atau mendoktrin keimanan kepada anak-anaknya sehingga ketika dia tahu betul bahwa nyawa dia menjadi taruhan, di mana rudal juga menghantam karena susah, tapi tidak ada sedikit pun di anak-anak itu untuk pergi keluar atau di eksodus keluar gitu. Gimana sih cara mereka tuh mengedukasinya sehingga sampai kepada anak-anak yatim yang kondisi sulit pun menjadi seorang pejuang gitu sampai segitunya itu. Culture-nya gimana tuh ya? Iya. Pengen tahu Jadi generasi Bumi Syam. Bumi Syam ini kan terbagi menjadi 4 kalau tidak salah ya. Palestina, Jordania, Suriah sama Libanon. Generasi Syam ini mereka tidak terbiasa yang namanya buka tangan alias minta-minta. Yang kita saksikan saat ini di jalur Gaza itu mereka mendapatkan makanan untuk berjuang alias makan untuk berjuang. Sebelum terjadi peperangan itu nyaris tidak ada yang namanya lembaga yang mendistribusikan bantuan ke wilayah jalur Gaza. Kita berbicara 10-15 tahun sebelumnya. Itu tidak ada yang namanya lembaga-lembaga mencari donatur sumbangan. Itu tidak ada sama sekali di jalur Gaza. Karena mereka punya lahan, punya pertanian, mereka punya income, mereka pengusaha. Nyaris tidak ada yang antri atau sembako menerima, itu tidak ada sama sekali. Otomatis kita kembali ke dasarnya dulu, apa yang mereka makan. Iya, karena ini sangat berpengaruh ya soal makanan ya. Yang kedua, anak-anak kalau kita di Indonesia mungkin pada saat liburan menghabiskan waktu, yuk kita ke sini, tidak punya target. Tapi kalau di jalur Gaza itu pada saat liburannya tersebut itu adalah salah satu momen yang paling mereka tunggu karena ada yang ada program yang kita kenal dengan Mukhayyam Saifiyah, yaitu program musim dingin itu dimanfaatkan untuk menghafal Al-Quran. Jadi pada saat mereka sebelum libur
hafalan Al-Qur'annya baru 3 juz, baru 5 juz, nanti mereka perbanyak sampai 15 juz di Mukhayyam Saifiyah, musim liburan, musim dingin tersebut. Itu full selama 3 bulan. 3 bulan tersebut itu anak-anak memang mereka didorong atau dibiasakan lebih ini lagi untuk berkomunikasi, berinteraksi dengan ayat suci Al-Quran. Yang namanya mereka ini kan ahlul Quran kan, maksudnya mereka ini kan ini ahlul loghah, dari bahasanya bahasa Arab, apalagi bahasa Palestina itu lebih cenderung ke bahasa fusha, bahasa Arab. Jadi begitu mereka baca dan hafal itu langsung tidak pernah lupa. Dan daya ingatnya, saya pernah, kita punya halakat hafizul Quran ada sekitar 29 halaqah, ada lebih dari 370. Saya pernah duduk ingin membuktikan bagaimana sih kekuatan ingatan dari anak-anak tersebut. Bisa sekali duduk itu mereka tasmi itu sampai 30 juz Al-Quran. Dari ba'da sholat subuh, nanti pada saat breaknya itu sholat duhur, istirahat sebentar, baru lanjut lagi. Asar istirahat sebentar, lanjut lagi. Sampai jam 4, 30 juz. Dan itu dihafal semuanya, bukan dibaca. Yang paling lemah dari daya ingat anak Gaza itu paling 1 hari itu 3 halaman. Itu paling lemah hafalan mereka. 1 hari paling lemah 3 halaman, dan itu tidak langsung teringat di sini. Dan luar biasanya pada saat mereka sudah hafal itu langsung diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah yang membuat para pejuang Palestina itu punya kekuatan didapatkan dari ayat suci Al-Quran. Jadi pihak Zionis menghancurkan masjid, pihak Zionis membakar Al-Quran, itu nggak mampan. Karena mereka sudah punya di sini dan di sini, seperti itu. Ada satu sholat subuh, kalau sholat subuh antum datangnya mepet, itu ngaku bagian di masjid. Di dalam ya, di luar berarti ya. Di jalan aspal. Allah. Kalau antum 30 menit terus mau ambil air wudhu di masjid, itu udah ngaku bagian. Mau ambil wudhu dari 30 menit sebelumnya, antum ngaku bagian. Ambil air wudhu saja antrinya luar biasa sholat subuh. Nah, itu yang salah satu keunikan, salah satu kekuatan dari Gaza yang tidak berhasil dihancurkan oleh Zionis Israel. Itu ya saat ini ya pejuang-pejuang itu. Jadi orang tua mereka juga memang orang tua mereka ini kan dari generasi ke generasi sudah berjuang dan sudah melihat langsung bagaimana orang tua mereka sebelumnya berjuang. Jadi memang sudah turun-temurun. Jadi percuma kalau Zionis Israel itu ingin menghancurkan yang namanya Hamas, itu nggak bisa. Karena ini sudah menjadi keyakinan. Nggak bisa sama sekali untuk menghancurkan sebersih-bersihnya wilayah Palestina, khususnya jalur Gaza dari para pejuang. Itu sangat sulit. Sampai dengan saat ini sudah 200 hari yang dilakukan oleh Zionis Israel di jalur Gaza. Apa yang mereka cari? Yang dihancurkan sekolah, yang dihancurkan gereja, yang dihancurkan rumah sakit, yang dihancurkan tempat pengungsian. Ternyata mereka munculnya pejuang dari bawah, persis dari tank. Nah, itu yang membuat Amerika dan Zionis Israel melihat bahwa ini mereka nih siapa nih. Saya awal terjadi peperangan sampai bingung, ini mereka manusia apa siapa ya. Jadi ada bom yang jatuh sekitar 500 meter dari kediaman saya. Saya akan datang meliputan baik kamera, gitu datang. Biasanya kan kalau ada kejadian di situ yang bisa berpengaruh nyawa ke kita yang datang, itu kan pasti kita menghindar ya. Tapi mereka enggak. Begitu bom jatuh, mereka berduyung-duyung datang ke sana mencari keluarga mereka dan lain-lain. Yang paling satu tujuannya adalah kalau masih ada keluarga mereka yang masih bisa bernapas, napas terakhirnya itu disampaikan titip salam ke baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang Masya Allah, makanya antum lihat sendiri begitu bom jatuh, itu kan pada datang semua kan, itu mereka cari.
cari keluarga yang masih ada atau teman yang masih ada. Begitu ketemu di nafas terakhirnya nitipnya kayak gitu. Insya Allah. Ya, Insya Allah. Allah karim. Speechless saya nih Bang. Ya, bisa bayangkan gak sih ayah bunda, misalnya ada istri kemudian suaminya syahid gitu ya, istrinya kemudian berbisik di jenazah suaminya, Abi tolong sampaikan salam kepada baginda Rasulullah, Masya Allah. Ya, oke, baik. Silakan mungkin langsung aja ya. Masya Allah, jadi sebenarnya Gaza ini bukan cuma bagaimana mempertahankan tanah ya Bang ya, tapi bagaimana mempertahankan karakter dan semangat kecintaan terhadap keimanan dan Al-Quran. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bang Onim, terkait yang masih hangat sekarang ini peperangan antara Israel dengan Iran. Saya secara pribadi ingin tahu kira-kira bangsa Palestina sendiri melihat perang ini seperti apa, karena saya belum pernah mendengar gitu ya, kira-kira bangsa Palestina melihat perang ini seperti apa, dan kita sebagai bangsa Indonesia juga seperti apa, karena yang kita lihat di media sosial ada salah satu ulama di Iran yang menyampaikan sudahlah lupakan antara Syiah, Sunni dan sebagainya, saatnya kita bersatu menjadi Islam. Tapi saya sendiri masih belum srek gitu ya, belum betul-betul srek dengan ungkapan itu. Nah, yang ingin saya tahu itu bagaimana pandangan dari bangsa Palestina dan kita sebagai bangsa Indonesia sendiri seperti apa melihat peperangan ini. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Yang memperjuangkan tanah Palestina adalah orang-orang Palestina yang mereka itu sudah lebih dulu dari 75 tahun sampai dengan saat ini. Para pejuang Palestina baik itu dari faksi Fatah, faksi Hamas, mereka juga punya prinsip bahwa kami masih hidup terjajah. Dan kami juga tentunya akan membuka diri siapapun yang ingin memberikan dukungan kemerdekaan Palestina, kami dengan sahana hati menerima. Akan tetapi kalau ada negara tertentu yang punya akidah berbeda dengan kami, prinsip sebagai Muslim, lakum dinukum waliyadin. Kalian silakan memberikan bantuan, kalian silahkan memberikan dukungan kepada kami, tapi kalau untuk akidah ini ranahnya beda. Itu yang pertama. Yang kedua, di Gaza nggak ada Syiah, di Palestina nggak ada Syiah. Soal keyakinan kita berbeda. Tapi kalau soal dukungan, ya silahkan. Siapa sih yang nggak senang, maksudnya kan? Siapa sih yang nggak senang melihat Zionis yang sudah membantai saudara-saudara kita diserang, yang walaupun jumlahnya berapa sih? Yang namanya hancur gedung Zionis Israel dalam satu bulan bisa dibangun kembali karena mereka punya uang. Tapi jalur Gaza yang sudah nyaris 2 tahun dirata tanahkan dengan menewaskan lebih dari 56.000 tidak bisa ditukar dengan konstruksi Israel. Karena ini nyawa 56.000 yang di sana yang diserang oleh Iran ke Israel, nggak tahu kan jumlahnya berapa yang mati dari pihak Zionis Israel. Jadi kita tidak boleh menyamakan antara kerugian materi di Israel akibat dari serangan Iran ke Israel dengan korban nyawa 56.000. Tidak boleh kita samakan seperti itu. Jadi ada baiknya teman-teman yang ada di Indonesia, nggak layak kita berdebat soal yang namanya Iran yang paling duluan. Terus ada juga narasi muncul bahwa Sunninya di mana. Ini sudah nggak benar. Makanya saya juga pas diundang beberapa hari lalu TV apa gitu ya untuk menjadi narasumber, mau disandingkan dengan siapa-siapa itu, saya bilang kayaknya bukan ranah saya deh soal itu.
Karena yang mau diangkat itu Iran dan Israel. Ini bukan ranah saya dan saya bukan jubirnya Iran, saya juga bukan jubirnya. Saya lebih ke yang namanya misi sosial kemanusiaan. Yang mau disandingkan ternyata dengan warga negara Indonesia yang pro Zionis. Nah ini kan ngejatuhin marwah saya Bang Onim yang tinggal 14 tahun di jalur Gaza, melihat penderitaan, terus juga terjun langsung, terus juga merasakan langsung, terus balik ke Indonesia mau didudukan dengan mereka pro Zionis Israel. Mau dibayar berapapun saya nggak bakalan ridho untuk duduk dengan mereka seperti itu. Karena justru dengan saya duduk dengan mereka nanti level mereka terangkat. Nah itu yang memang selalu saya hindari. Dan itu jualannya mereka Dan ya Bang itu ya. jualannya mereka. Makanya saya sendiri kalau untuk Iran ke Israel serangannya dan sebaliknya, kalau nanya ke orang Palestina itu akan mereka tertawa. Dari dulu kemana? Yang meninggal 56.000 kemana? Ismail Haniyah dibantai di Iran kemana? Begitu mereka diserang menewaskan 5 petinggi yang harusnya mereka pun membalas kalau bisa ribuan di Zionis Israel, tidak ada apa-apanya. Jadi jangan sampai serangan mereka mendompleng dengan perjuangan masyarakat Palestina yang mereka berjuang sudah lebih dari 70-80 tahun yang lalu. Muncul saat ini dia rudal kirim ke Israel terus mengatakan bahwa kami yang mana Sunni, kami Syiah. Nggak boleh seperti itu. Kalau mau berjuang atau dengan hati untuk menghancurkan dan membela Palestina, nggak usah dengan ya udah jalan aja sendiri, ya kan seperti itu. Ya kalau memang ikhlas, kalau memang punya niat untuk membantu Palestina. Sekarang udah mau gencatan senjata kan? Ya, Iya seperti itu. Kalau mau bantu ya sudah bantu saja seperti itu. Iya. Itu. Bahkan mungkin kalau bisa negosiasi Bang ya, kalau mau gencatan senjata ya berhenti dulu tuh nyerang Nah Palestina. itulah kan makanya gitu kan saya juga agak prihatin ya. Padahal Iran kalau contohnya mereka punya niat mau membantu, ini kesempatan emas buat Iran untuk apa bernegosiasi. Hentikan dulu genosida di jalur Gaza, baru kami akan melakukan gencatan senjata dengan Israel. Ini Israelnya diserang, Israel juru membabi buta kepada kepada warga Gaza. Yang hampir setiap hari pada saat bersamaan Iran menyerang Israel, Israel yang membabi buta ke Gaza itu menewaskan dalam satu hari itu lebih dari 4 sampai dengan 70. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita membahas yang ini punya kekuatan yang baru muncul, kita melupakan yang lebih dari 80 orang, 80 tahun yang menewaskan 56.000 orang kita lupakan. Seperti itu. Jangan sampai mengorbankan, semakin mengorbankan. Kita mengangkat yang ini, yang topik trending yang ini, padahal mereka di sini antri makanan dibantai. Begitu pulang gandumnya yang tadinya putih jadi merah darah. Terus ini nggak dibahas, yang dibahas yang ini. Ini soal yang logis aja lah ya, seperti itu, begitu sih. Ya. Oke, baik Bang. Ya, baik. Jadi Iran Israel ini dulu ya, bukan kajian kita. Kalau kajiannya adalah lebih ke arah Palestinanya nih. Saudara-saudara Palestina kita di Palestina itu masih terzalimi, masih terjajah. Kalau bisa gitu kita ya. konsennya itu memperjuangkan Palestina, bukan mengtrending topikan di luar dari Palestina seperti itu. Karena kan kasihan kalau mereka yang di dalam sudah berjuang habis-habisan, kita sibuk di sini mengangkat yang ini, di mana Sunni, di mana kok ini nggak bisa kayak gitu. Makanya saya juga ngelihat ini kok seperti ini. Masya Allah ya. Baik. We stand for Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, ini kayaknya udah jam 9 belum ada yang ngantuk ini ya. Ibu-ibu kira-kira ada yang mau ditanyakan? Oke, Bu Dewi. Silakan. Singkat ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Ustadz, saya baca ya. Menurut pengamat, jangan membayangkan bahwa Palestina dan Israel itu perang agama, bukan katanya. Itu murni bisnis dan politik. Nah saya bingung jadi, sedangkan saya Islam ya, saya Muslim, saya berdasarkan Al-Quran bahwa Palestina pasti menang itu ada ayatnya. Nah jadi dengan pernyataan pengamat begitu, menurut Pak Ustadz bagaimana itu?
ini nih perang ini murni bisnis dan politik, bukan agama. Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang itu narasi yang baru muncul saat ini. Yang dinarasikan tersebut ternyata orang yang baru dan kayaknya nggak peduli Palestina deh, terus muncul seperti itu. Saya juga pernah dengar narasi seperti itu. Warga Palestina khususnya di jalur Gaza itu prinsip mereka, negara manapun yang menerima kami sebagai warga negara asing tersebut dan kami digaji dalam 1 bulan mau 50 sampai dengan 100 juta dan kami menggantikan warga negara kami dibayar dengan miliaran rupiah, kami tidak akan terima dan kami tetap bertahan di jalur Gaza. Kalau bicara soal bisnis, mereka sudah keluar. Ngapain kita bertahan di sini di jalur Gaza? Kalau bicara soal bisnis, ngapain sampai dengan saat ini 58 ribu warga Gaza yang bertahan. Akhirnya mereka berjuang, akhirnya mereka mengorbankan jiwa dan raga mereka. Nyawa tidak bisa dibisniskan. Yang namanya akidah orang Palestina mereka lebih paham dan tidak tidak benar yang namanya itu isu Palestina ini urusan bisnis lah. Dagangannya Amerika Serikat lebih memperlama genosida di jalur Gaza. Israel lebih banyak menguntungkan atau lebih banyak menjual persenjataan mereka ke negara sekutunya atau negara yang mendukung Zionis Israel. Itu maksudnya kali ya. Tapi kalau contohnya masyarakat Palestina mempertahankan dan berjuang, itu jauh banget dari yang namanya narasi bisnis dan juga soal tanah saja. Itu nggak nyambung sama sekali dan nggak masuk. Seperti itu. Ini kan kita berbicara tentang mempertahankan karena mereka di sana ada kiblat pertama Islam dunia, Masjidil Aqsa Mubarak. Terus juga baginda kita bersidral muntaha dari langit yang ke-7 di Baitul Maqdis. Tanah Palestina tanah yang diwakafkan oleh para anbiya kepada umat di seluruh dunia. Tanah Palestina tanah yang diberkahi oleh Allah SWT. Itu kan jauh banget ya dari bisnis ya. Jadi kita sudah baca kalau ada yang mengatakan bahwa ini full bisnis, ini jualan mereka. Ini nggak benar. Ini sengaja untuk mempengaruhi kita agar supaya ini karena bisnis nggak usah kita peduli. Nah itu salah satu tujuannya, satu tujuannya adalah seperti itu. Tetapi ya kita sangat bersyukur karena masyarakat Palestina mereka ingin menjaga yang namanya cahaya Islam di tanah Palestina, mereka ingin menjaga yang namanya tempat dimatikan dan dihidupkan dan dibangkitkan oleh seluruh makhluk adanya di mana? Di Yaumil Mahsyar adanya di mana? Di tanah Palestina. Seperti itu. Jadi muaranya itu ya tentunya ini berkaitan bagi kita, ini bagian dari akidah kita. Jangan sampai karena narasi soal bisnis kita berpengaruh, jangan sampai kita dikumpulkan oleh Allah SWT di Yaumil Mahsyar nanti di sana kita bingung kita berada di mana. Nanti kalau ditanya lagi oleh Allah SWT, wahai Bang Onim di akhirat kelak nanti di Yaumil Hisab, wahai Bang Onim selama antum hidup di dunia apa yang sudah antum lakukan untuk umat terbaikku yang mereka memperjuangkan Baitul Maqdis dan tanah Palestina, apa yang sudah kalian lakukan? Kita akan ditanya oleh Allah SWT. Seperti itu. Jadi yang namanya narasi, yang namanya dukungan dari negara lain bertanya tentang di mana Sunni, terus juga lain-lain, ada baiknya kita konsennya itu kepada saudara-saudara kita di Palestina. Karena konsentrasi kita ke sana sini, nanti kita juga lupa nanti konsentrasi ke perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Seperti itu. Jadi saya berada di jalur Gaza lebih dari 14 tahun. Yang saya lihat ini tidak ada sama sekali yang namanya mereka berjuang karena politik atau bisnis, itu jauh sekali. Soal bisnis mereka punya bisnis orang Palestina. Soal bisnis orang Palestina di jalur Gaza itu ada yang punya rumah itu luar biasa. Kayak istana. Kalau bicara soal bisnis orang Palestina ada yang sebelum terjadi peperangan punya showroom mobil Hammer juga ada di showroom tersebut. Kalau kita berbicara soal bisnis ya, mereka sudah berbisnis lebih dulu dengan menghasilkan produk-produk minyak zaitun terbaik di dunia adanya di Palestina. Strawberry nomor 1 di dunia bukan di Eropa, adanya di jalur Gaza. Itu
mereka sudah berbisnis duluan dan menghasilkan uang tersebut ya untuk berjuang saat ini. Jadi ada sebagian dari warga jalur Gaza yang masih bisa bertahan makan. Itu sebelumnya mereka punya bisnis ditampung makanan-makanannya yang bisa dimakan selama terjadi bergempuran. Itu dari hasil bisnis mereka. Jadi kalau contohnya kita dari luar berbicara tentang bisnis ini nggak nyambung seperti itu. Ya. Baik Ayah Bunda, kalau ngomongin Palestina sebenarnya bicara akidah ya. Dan salah satunya adalah dengan bagaimana kemudian para nabi mewakafkan tanah Palestina untuk umat Islam. Di sana ada Baitul Maqdis, ya Masjidil Aqsa dan lain sebagainya yang merupakan salah satu dari tanah suci yang Allah karuniakan kepada umat Islam. Jadi pure narasi-narasi terkait dengan ini adalah perang, terkait dengan bisnis dan lain sebagainya adalah sesuatu yang mungkin harus kita bisa hindari ya Bang ya. Iya, Ya betul karena ini sekali. bicara Dan akidah kita, juga. Alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT, kesehatan, masih hidup, masih bisa menikmati keberkahan Allah di Indonesia. Jangan sampai dengan adanya keberkahan ini kita lupa dengan perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Maksudnya doa silahul mu'min, doa adalah Senjatanya. kekuatan senjata amunisi yang pasti tidak akan terkalahkan oleh siapa? Kekuatan musuh dan Zionis Israel. Jadi yang paling kita utamakan sebagai Muslim Indonesia ya sudah kita pada saat selesai sholat angkat kedua tangan kita mendoakan, saat sujud keluarkan kalimat-kalimat yang memang menggembirakan hati mereka. Mungkin dalam kesempatan tersebut Allah SWT mengijabah doa kita dan memberikan kegembiraan hati kepada saudara-saudara kita di Palestina, dan itu yang paling luar biasa. Karena masyarakat Palestina, mohon maaf, yang paham tentang perjuangan di Palestina khususnya di jalur Gaza, mereka mengatakan bahwa mohon maaf kami tidak butuh uang kalian. Kami hanya butuh doa kalian saja. Kalau kita tanya ke masyarakat Palestina, kalian butuh prajurit berapa orang? Stop. Kami tidak butuh prajurit karena kami lebih paham yang kami hadapi itu siapa, dan kami punya strategi yang sudah kami siapkan kepada musuh kami yang sudah bertahun-tahun ada di tanah Palestina. Jadi doa saja mereka sudah sangat senang. Awal terjadi peperangan, Bang Hadi, saya distribusi bantuan kiri kanan bom. Jadi distribusi bantuan di jalur Gaza itu nggak mudah. Tidak seperti kita di Indonesia. Terus juga bukan meremehkan ya. Kita masing-masing punya tugas berbeda ya. Teman-teman di Indonesia berjuang untuk Palestina. Mohon maaf jika dibandingkan dengan perjuangan mereka belum ada apa-apanya. Saya pada saat distribusi bantuan tersebut kiri kanan dentuman bom. Jadi pada saat saya keluar dari rumah itu saya katakan kepada anak istri bahwa nanti kalau saya pulang masih bonus, masih bisa bertemu. Tapi kalau saya berada di lapangan terus saya meninggal, berarti sudah menjadi takdir Allah, dan doakan semoga kita bertemu di surganya Allah SWT. Gitu distribusi bantuan, itu anak-anak keluar dari runtuhan, dari camp, dari rumah-rumah mereka yang sudah hancur, dan mengatakan bahwa wahai orang Indonesia, antum gak usah bersusah payah. Antum cukup sampaikan kepada saudara kami yang ada di Indonesia, cukup doakan kami saja. Itu kan sebagai manusia, kok kalian saya bawa bantuan, kok kalian seperti itu. Bukan soal kayak gitu. Akan tetapi bagaimana keyakinan mereka, bagaimana iman mereka bahwa yang namanya rezeki itu sudah di tangan Allah SWT, bukan dari donasi kita. Nah ini yang harus kita luruskan. Seperti itu, yang namanya makanan itu saat ini kalau kita berdonasi belum tentu satu pekan diterima. Karena proses, saya sebagai pembina lembaga yang sangat paham yang namanya transfer dari Indonesia ke jalur Gaza ke bank itu mustahil. Mungkin satu-satunya lembaga yang bisa mentransfer secara resmi dari Indonesia ke Palestina di jalur Gaza lewat Bank Al-Quds dan Bank Palestina itu cuma lembaga saya. Karena waktu saya berada di jalur Gaza ketemu dengan direkturnya bahwa saya tidak berafiliasi politik baik Fatah maupun Hamas, saya murni sosial kemanusiaan. Alhamdulillah menjadi jaminan, dan mungkin satu-satunya lembaga yang bisa untuk mentransfer amanah 1-2 miliar dari Indonesia ke jalur Gaza itu hanya lembaga yang saya bentuk. Karena proses untuk bisa diterima oleh pihak bank yang ada di Gaza itu sangat sulit. Karena bank yang ada di Gaza, bank yang ada di Palestina itu semuanya di bawah
ininya Israel juga. Jadi memang tidak mudah seperti itu. Mungkin dalam detik ini kita distribusi donasi belum tentu diterima langsung oleh saudara-saudara kita di Palestina. Tetapi dengan doa kita, doa khusyuk ikhlas, doa insya Allah diterima oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina seperti itu. Masya Allah. Baik Bang. Baik Ayah Bunda, sebelum saya tutup barangkali ada satu lagi pertanyaan, saya kasih kesempatan. Baik. Oh ada, silakan Bu Risna. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Onim, waktu saya kuliah di tahun kurang lebih 2001-an, saya pernah membaca buku Kehancuran Israel di tahun 2022. Pada saat itu saya merasa panjang sekali ya, kehancuran Israel pada saat itu. Dan saat ini 2022 sudah lewat. Dan kenapa angka 2022 itu disampaikan di buku tersebut, itu menginduk pada beberapa rumus Al-Quran. Seperti itu. Sehingga muncullah angka tersebut. Dan melihat kondisi saat ini, saya pernah mendengar beberapa ulama kita yang menyebutkan memang dengan kondisi yang ada, bahwa Israel akan menghadapi kehancuran sebentar lagi. Bahkan ada yang memprediksi insya Allah pada tahun 2027. Antara gembira dan sedih sebenarnya, kalau saya berpikirnya begini, apakah di tahun 2027, artinya 2 tahun dari sekarang, saudara saya di Palestina masih hidup atau tidak? Gitu. Dengan kondisi makanan yang sulit, rumah sakit yang sudah habis dibombardir, tanah-tanah luluh lantak tidak punya tempat rumah, dan segalanya yang sangat sulit, seperti itu. Dengan melihat kondisi seperti ini, dengan wacana-wacana yang berkelibat di sini, menurut Bang Onim, apakah tanda-tanda kemenangan itu memang sudah dekat? Itu yang pertama gitu, dengan prediksi-prediksi yang ada saat ini, dengan mulai goyangnya Israel karena serangan Iran dan sebagainya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya bingung Bang Onim ketika memang tadi Bang Onim menyatakan bahwa rakyat Palestina hanya butuh doa. Kalau andai memang saya masih diakui sebagai saudaranya orang Palestina, apakah ada yang bisa lebih saya lakukan gitu sebagai saudara mereka selain berdoa dan memboikot produk-produk Israel supaya bisa mereka keluar dari derita ini gitu. Apakah ada yang lebih bisa kami lakukan? Menurut Bang Onim itu apa ya gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi yang terjadi di Palestina dan Israel saat ini itu baru kali ini pihak Israel itu mengalami kerugian yang luar biasa. Efek dari boikot itu lebih dari 64 ribu perusahaan raksasa di Israel itu gulung tikar. Peperangan saat ini di Israel, kebiadaban Israel terhadap wilayah jalur Gaza itu efeknya luar biasa kepada pihak Israel, yang mana awal terjadi peperangan sampai dengan saat ini itu banyak sekali dari jutaan dari pihak Zionis Israel itu yang sudah keluar meninggalkan tanah Palestina. Ini yang sengaja tidak dipublish oleh pihak Zionis Israel. Kekalahan dari pihak Zionis Israel itu memang mereka sangat menyimpan atau merahasiakan tentang kekalahan mereka, terutama dari prajurit-prajurit mereka yang hampir setiap hari mati di jalur Gaza. Kenapa saya katakan bahwa warga Gaza ada yang mengatakan bahwa kami tidak butuh makanan dan bantuan. Ini peribahasanya bahwa umpama saja bahwa kekuatan iman mereka itu hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti saya mengatakan
kita jangan ngasih bantuan atau bantuan tersebut bukan nomor satu, bukan seperti itu. Kita berbicara tentang makna keimanan mereka bahwa mereka itu walaupun dalam situasi peperangan yang kritis saat ini, yang krisis makanan, terjadi kematian, pembantaian, tapi mereka mengatakan bahwa dunia di luar sana, sibuklah dengan dunia kalian, kami sibuk dengan akhirat kami, karena di belakang yang mensupport kami bukan negara tetangga, bukan negara-negara muslim, akan tetapi yang mensupport kami adalah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kekuatan dari keimanan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Terus juga efek dari boykot itu juga, saya awal terjadi peperangan melihat langsung bagaimana bungkusan makanan dari prajurit Zionis Israel itu sama dengan bungkusan makanan yang dikonsumsi oleh muslimin di Indonesia. Brand-brand KFC, McD itu sama dengan yang dikonsumsi oleh prajurit pada saat mereka berada di jalur Gaza, dipasoklah makanan tersebut. Jadi jangan sampai kita belum memperbaiki selera kita, yang pada akhirnya pada saat kita makan ternyata kita berkontribusi dan menjadi investor kepada Israel dan Amerika untuk lebih banyak lagi melakukan pembantaian terhadap saudara-saudara kita di jalur Gaza. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa boykot itu efeknya nggak ada efeknya, itu nggak benar. Efeknya itu luar biasa. Jadi ada baiknya saya sendiri, anak istri, memang pada saat tiba di Indonesia melihat adat saudara-saudara kita yang berjilbab masih nongkrong di depan KFC dan McD untuk anak-anak saya Nusantara sama Bahari usianya 8-9 tahun, kata mereka itu mereka muslim bukan? Saya bilang mereka muslim, alhamdulillah, itu saudara kita. Tapi kok mereka makan seperti itu, ya sudah, terserah, nanti mereka berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak usah berurusan dengan mereka, kita doakan mereka saja seperti itu. Jadi sudah saatnya kita memperbaiki selera kita. Jadi mudah-mudahanlah banyak sekali teman-teman yang ada di Indonesia, khususnya followers Bang Onim yang 1,2 juta followers tersebut, saya sangat yakin mayoritas dari mereka sudah tidak lagi mengkonsumsi yang namanya brand-brand yang pada akhirnya berkontribusi. Terus kan ada yang mengatakan bahwa nanti karyawan itu nasibnya seperti apa? Yang namanya rezeki kan sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya kan kita juga nggak bakalan terimalah kita bekerja di situ ternyata keuntungannya untuk membunuh manusia yang ada di Palestina. Terima nggak? Tentunya nggak seperti itu sebagai manusia ya. Terus yang kedua, yang namanya karyawan itu tanggung jawabnya perusahaan, bukan dari konsumen, pembeli. Iya kan seperti itu. Kan kita nggak ada urusan ya. Kita kan cuma beli kan. Kita cuma beli. Terus kalau kita nggak mau beli juga itu urusan kita. Kan kita nggak mau beli untuk apa? Untuk memperbaiki selera kita dan juga tidak mau berkontribusi kepada pihak Zionis untuk apa? Membantai saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan alhamdulillah saat ini di Indonesia sudah banyak sekali para pengusaha-pengusaha, termasuk ini bukan promosi, saya juga diamanahkan untuk ikut mempromosikan yang namanya Almas Fried Chicken. Alhamdulillah sudah 119 cabang. Dan mereka sudah punya dana miliaran untuk distribusi tahap pertamanya 200 juta kemarin sudah selesai. Pada saat grand openingnya itu mereka hadirkan anak yatim, mereka hadirkan bahkan ada mereka take over yang namanya KFC dan McD. Itu yang namanya karyawan itu nggak usah keluar, lanjut take over properti mereka beli dan dilanjutkan seperti itu. Ini kan ada yang nyinyir, ada yang ngejek kayak gitu ya. Nah itu mereka belum paham seperti atau memang tidak mau memberikan dukungan, lebih peduli dukung terhadap brand dari Israel yang saat ini masih bertebaran di Indonesia seperti itu. Jadi kita yakinlah yang namanya kemenangan itu pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal menunggu waktunya saja. Makanya dalam memberikan dukungan terhadap Palestina itu bukan sebesar apa kita mendonasikan, bukan sekuat apa kita berada untuk tanah Palestina, tapi bagaimana caranya, sesabar apa kita bersama dengan perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Kalau kita bersabar selamanya, insya Allah nanti tidak lama lagi kita akan mendapatkan kabar baik bahwa ada secercah harapan, ada gencatan senjata, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ada gencatan senjata. Ini bagian dari kabar baik insya Allah. Terima kasih.
Masya Allah. Ya, baik ayah bunda. Tadi sempat ya Bang Oni nyinggung Almas. Ya, alhamdulillah kita juga pernah pemilik Almas ya Bapak Okta juga pernah bersilaturahim bersama kita dan memberikan inspirasinya juga ya di Ramadan kemarin. Baik, ayah bunda kalau mendengar penjelasan dari Bang Onim tadi, memang banyak hal yang mungkin bisa kita lakukan ya. Meskipun donasi bukan menjadi top priority kita, dukungan kita ke saudara-saudara kita di Palestina. Meskipun itu pun bukan merupakan bentuk yang kita nafikan ya. Jadi tadi kalau nggak salah tadi Bang Onim bilang satu, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dibungkus dengan kesabaran dan keyakinan yang kuat bahwa insya Allah satu saat nanti Palestina akan bebas dari Zionis Israel, akan merdeka ya. Lalu kemudian juga boykot tetap kita lanjutkan. Bagaimana kemudian kita tidak lagi mengkonsumsi produk-produk yang terafiliasi dengan penjajah Israel. Ya tentunya juga mungkin nanti support atau bantuan-bantuan termasuk dana dan lain sebagainya. Cuma yang pasti perlu kita pikirkan adalah bagaimana kita pada saat kita memberikan donasi, memberikan bantuan itu bisa sampai secara langsung ya Bang. Dan jangan sampai kemudian di sisi itu aja kita berlihat. Saya juga sebenarnya prihatin dengan teman-teman lembaga di Indonesia. Pada kesempatan yang sama saya mengapresiasi mereka, tapi pada kesempatan yang sama kenapa mereka pas muncul hanya terjadi agresi. Maksudnya harusnya itu dalam situasi kondusif kita tetap bergerak mengedukasi, karena saya keliling di beberapa kota di Indonesia itu lebih mengedepankan yang namanya edukasi. Saya berkali-kali pada saat acara seperti ini diserahkan yang namanya donasi, saya katakan bahwa mohon maaf, saya datang dari Palestina terus nyari sumbangan. Di mana harga diri perjuangan saya kan? Makanya saya lebih milih, ini kan lebih penting dari edukasi kan? Yang saya tanya kepada jemaah, lebih penting saya terima edukasi ataukah saya memberikan, lebih penting saya terima donasi dan saya serahkan ataukah saya memberikan edukasi yang selama ini teman-teman mungkin hanya melihat penderitaan, kematian, terus juga rudal. Karena yang lebih penting kan kayak gini kan, kita edukasi, sampaikan kepada anak-anak kita, keluarga kita, tertanamlah dalam pikiran mereka yang namanya donasi ikut sendiri. Tapi kalau di depannya itu sudah konsepnya donasi, kayaknya enggak deh. Kita kan terbatas ya, namanya dukungan untuk donasinya terbatas. Tapi kalau contohnya edukasi, itu sudah masuk di sini hati dengan sendirinya, mereka akan tidak perlu kita ingatkan. Mereka tetap akan berdonasi seperti itu. Jadi kami dari lembaga NPC itu awal terjadi, kalau kita berbicara tentang donasi ya, 1 pekan lalu kami transfer uang 650 juta untuk distribusi bantuan sayur di Gaza. Nanti 2-3 hari akan saya publish. Beberapa hari lalu kami sudah koordinasi untuk pembangunan pabrik sumur bor di Gaza bagian selatan. Nanti beberapa hari kemudian kami publish. Jadi Bang Onim dan lembaga Bang Onim itu karena saking banyaknya aman yang datang, kami tidak punya waktu untuk campaign donasi. Tapi lebih sibuk bagaimana cara menghabiskan donasi yang ratusan miliar, masih ada sekitar 7-80 miliar, bagaimana caranya kami habiskan. Itulah prinsip dan konsep dalam menjalankan amanah. Lebih banyak kita keluarkan, lebih banyak yang datang mempercayai kepada kita. Itu yang alhamdulillah saat ini kami rasakan. Awal terjadi peperangan sampai dengan saat ini Bang Adi, itu sudah lebih dari 120 miliar. Kita distribusikan ke Gaza, tepi barat, pengungsi di Jordania, pengungsi Mesir di Mesir, dan seluruh mahasiswa Palestina di Indonesia kita ngasih beasiswa rutin. Itu yang memang tidak kami vokalkan di media sosial, kami lebih memilih ya sudah posting laporan seperti itu. Jadi saya sendiri menghimbau dan juga berharap kepada teman-teman lembaga di Indonesia, ayo kita bergerak tidak hanya pada saat terjadi pembantaian kita sibuk, tapi bagaimana caranya masyarakat Muslim Indonesia itu kita pahamkan, kita berikan edukasi. Dengan sendirinya mereka mendapat keberkahan, tidak lupa dengan saudara-saudara kita di Palestina. Seperti itu, karena yang namanya dukungan dari masyarakat Indonesia untuk Palestina ternyata mayoritasnya itu menengah ke bawah. Dan kalau kita menyentuh dompetnya saja nggak bisa seperti itu, mereka punya keterbatasan, iya kan? Tapi bagaimana caranya kita cerahkan dan pahamkan, yang namanya sumbangan ikut sendiri karena sudah kita pahamkan seperti itu. Terima kasih. Baik, Masya Allah ya. Baik, ada perubahan mindset saya kira ya.
setelah kita kajian sakinah pada malam hari ini tentang Palestina. Baik, Palestina tetap butuh support kita, tetapi jangan sampai support kita itu hanya dibatasi dari bentuk donasi gitu ya Bang ya. Baik, Ayah Bunda, saya kira ini adalah diskusi atau obrolan yang sangat menarik, memberikan insight-insight baru, pemahaman-pemahaman baru kita tentang perjuangan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di Palestina. Jadi bukan hanya bagaimana mereka bisa melawan kekejian penjajah, tapi bagaimana dalam situasi tertekan sekalipun, dalam situasi yang penuh kedukaan, saudara-saudara kita mampu menjaga keimanan dan mampu juga menjaga kecintaan mereka terhadap Al-Quran. Itu ya Bang Onim ya. Masya Allah. Baik, Ayah Bunda, barangkali silaturahmi kita untuk malam ini ya, kita selesaikan di sini dulu mungkin Bang Onim ya. Dan insya Allah nanti barangkali kita bisa bersilaturahim lagi dengan Bang Onim, bisa tanya-tanya dengan Bang Onim melalui IG Bang Onim. IG-nya apa Bang? Bang Onim ya, silakan nanti Ayah Bunda buka IG-nya, cari akun Bang Onim, ya, lihat di bawah ini gitu ya. Ya, follow ya, insya Allah akan banyak informasi-informasi yang terkait dengan Palestina gitu ya Bang ya, dan juga mungkin sepak terjang Bang Onim juga dalam memberikan edukasi. Baik. Kita akhiri dengan takbir dulu Bapak Ibu sekalian. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, Ayah Bunda, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Mari kita akhiri, dan sebelum saya akhiri ya, di depan sana silakan nanti Ayah Bunda kalau mau keluar ya, ada meja ya. Ada beberapa aksesoris yang bernuansa Palestina. Tafadhol silakan untuk dikunjungi ya. Bisa ada produk, silakan Bang. Mungkin Abang langsung yang menjelaskan. Kan ada di belakang itu ada produk asli dari Palestina, kurma. Kurma di Indonesia, Palestina identik dengan Israel ya. Ya. Ternyata sudah 70-67 tahun kurma yang diekspor dari luar ke Indonesia atas nama Palestina itu produknya Israel. Begitu saya datang, baru saya tahu, oh ternyata mindset dari masyarakat Muslim Indonesia, kurma dari luar masuk ke Indonesia ternyata Israel. Karena kita sudah terbiasa membeli produk kurmanya Israel, makanya saya pasarkan, banyak yang bertanya, kok Bang Oni menjual kurma Israel? Saya katakan bahwa ini di Palestina itu memang mayoritas perkebunan itu dikuasai oleh Israel, terjajah kan? Ya. Yang saya hadirkan kurma itu dari Ariha Jericho. Saya bertemu dengan pemilik perkebunan orang Palestina. Saya bertemu dengan pemilik pabrik yang pengepakan orang Palestina dan yang memasarkan ke Indonesia orang Palestina. Allah. Jadi yang saya pasarkan kurma Mejel tersebut Murni itu Palestina. milik petani orang Palestina. Masya Allah. Dari awal memang saya juga harus punya PR lagi untuk menyampaikan, mengedukasi bahwa memang sebelumnya dikuasai oleh Israel. Karena kita sudah terbiasa membeli, muncul terjadi peperangan, terbongkar semuanya. Jadi saya mulai pelan-pelan lagi bahwa yang saya pasarkan, nah ini salah satu usaha saya. Jadi walaupun saya keliling kemana-mana, saya tidak ada urusan dengan donasi. Ya. Saya berurusan dengan dagangan saya, yaitu kurma, terus juga ada sorban, terus juga ada peta, dan semuanya alhamdulillah hasil usaha saya. Allah Akbar ya. Masya Allah. Mana coba tadi Bun? Tadi bapak-bapak udah nyobain juga itu kurma Palestinanya ya. Itu ya Bang ya? Nah, salah satunya itu Bang ya? Iya, Masya Allah. Kalau nggak salah tadi masih ada tuh berapa kotak lagi itu ya? Iya, nanti Masya mungkin Allah. Ramadan tahun depan itu saya mau ganti dosnya di packing di Ariha itu nanti Onim Dates. Oh, Masya Karena saya Allah. sudah punya CV alhamdulillah, jadi semua usaha saya tidak ada urusan dengan yang namanya tadi ratusan miliar, tidak ada urusan dengan saya punya urusan dengan namanya perusahaan saya. Allah, Seperti baik, itu. baik, Jadi baik. saya kemana-mana, bukan dari donasi, tapi dari usaha saya bisa kemana-mana, keliling kemana-mana. Seperti Masya itu. Allah. Ya, sukses Bang Onim. Amin, Barakallahu Saya lak. ingin menjadi seorang pejuang dan juga menjadi seorang pengusaha. Amin. Insya Allah kabul ya Rob. Ya, amin. Alamin. Baik,
Ayah bunda jangan lupa senantiasa support Palestina, doakan Palestina. Mungkin ini juga satu pertanyaan buat kita, sesering apa kita menyebut Palestina dalam doa-doa kita. Ya, itu. Dan untuk masalah bantuan donasi dan lain sebagainya, saya dengan Ustadz Acep lagi mengkoordinasikan kapan momentumnya yang tepat bagi kita untuk membuka donasi untuk Palestina. Dan kelihatannya kita sudah punya gambaran ya, Ustadz Acep ya, kita akan salurkan kemana nanti ya. Baik. Itu saja ayah bunda sekalian, mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita pada malam hari ini dan memberikan kecintaan kita berlebih kepada saudara-saudara kita Palestina dan juga tanah kita Palestina. Baik, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis sebelum kemudian saya serahkan kembali kepada MC kita Ustadz Heru. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami atas nama FKMM Aswaja, Bang Onim dan juga Masjid Al Mu'minun mengucapkan terima kasih. Jazakallah ahsanul jaza atas kehadiran Bang Onim ke majelis kami. Mudah-mudahan ini menjadi pemberat timbangan amal kebaikan buat Bang Onim. Sebenarnya ada satu pertanyaan lagi yang saya mau tanya ke Bang Onim. Cuma mungkin nantilah kita kapan-kapan bisa punya alasan menghadirkan Bang Onim lagi ke sini ya. Bagaimana tuh ceritanya Bang Onim bisa lolos dari Gaza kemudian bisa sampai ke Jakarta kan? Masya Allah. Bersambung lah kalau gitu nanti ya. Baik, itu saja ya Bunda. Terima kasih sekali lagi. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghimbau dan juga berharap kepada teman-teman lembaga di Indonesia, ayo kita bergerak tidak hanya pada saat terjadi pembantaian kita sibuk. Tapi bagaimana caranya masyarakat muslim Indonesia itu kita pahamkan, kita berikan edukasi. Dengan sendirinya mereka mendapat keberkahan, tidak lupa dengan saudara-saudara kita di Palestina.